Dalam situasi gawat tersebut, Abu Bakar merasa sangat bersedih dan khawatir mereka dapat menangkap Rasulullah. Beliau pun menenangkannya dengan berkata, "Wahai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu dengan dua orang jika ketiganya adalah Allah? Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Perjalanan menuju Madinah. Pada malam Senin, tepatnya pada awal bulan Rabi al-Awwal tahun 1 Hijriah, datanglah Abdullah ibnu Uraiqith dengan membawa 2 unta tunggangan ke Bukit Sur, sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya. Maka berangkatlah Rasulullah dan Abu Bakar ditemani Amir ibnu Fuhairah. Si penunjuk jalan memandu keduanya ke selatan, ke arah Yaman, sampai menjauh. Lalu bergerak lagi ke arah barat menuju pantai Laut Merah, kemudian bergerak lagi ke utara, ke dekat pinggir pantai Laut Merah. Dan selanjutnya mengambil jalan yang jarang sekali dilalui orang-orang. Mereka melakukan perjalanan sepanjang malam itu sampai keesokan harinya pada pertengahan siang. Ketika suhu udara begitu teriknya dan jalanan telah sepi dari orang yang berlalu lalang, Nabi Muhammad beristirahat di bawah naungan batu. Abu Bakar meratakan tempat di sekelilingnya. Kemudian datanglah penggembala kambing. Lalu Abu Bakar memerah susu kambing itu untuk beliau. Ketika Rasulullah bangun, Abu Bakar memberi susu itu kepada beliau hingga hilang rasa dahaganya. Selanjutnya, mereka kembali meneruskan perjalanan. Pada hari kedua, Rasulullah dan Abu Bakar melewati tenda seseorang bernama Ummu Ma'bad yang terletak di Al-Mushallal ke arah Qudayd, berjarak sekitar 130 km dari Makkah. Keduanya bertanya kepada Ummu Ma'bad, apakah dia memiliki sesuatu untuk dimakan. Wanita tua itu meminta maaf karena tidak dapat memberi jamuan dan memberitahu rombongan bahwa kambingnya sedang digembalakan dan diberi makan di tempat yang jauh. Saat itu, di samping tenda terdapat seekor kambing betina yang ditinggalkan oleh sekawanan kambing karena sangat lemah dan tidak memiliki air susu setetes pun. Kemudian Rasulullah meminta izin kepada Ummu Ma'bad untuk memerah kambing betina kurus itu. Ketika beliau memerahnya, tiba-tiba air susunya mengalir begitu melimpah, hingga air susu itu memenuhi satu bejana besar yang harus dibawa dengan susah payah. Rasulullah lalu memberikan air susu itu kepada Ummu Ma'bad yang kemudian meminumnya hingga hilang dahaganya. Selanjutnya beliau memberikannya kepada rombongan Abu Bakar, Amir ibnu Fuhairah, dan Abdullah ibnu Uraiqith yang meminumnya hingga puas. Setelah itu, beliau pun meminumnya. Beliau kembali memerah kambing betina itu untuk kedua kalinya, lalu menumpahkannya ke dalam bejana hingga penuh. Beliau meninggalkan bejana penuh susu itu untuk Ummu Ma'bad, lalu kembali meneruskan perjalanan. Datanglah suami Ummu Ma'bad yang tercengang melihat adanya susu. Dia bertanya kepada istrinya yang kemudian menceritakan kejadiannya. Ummu Ma'bad menerangkan ciri-ciri Nabi Muhammad dari ujung rambut hingga ujung kaki, menceritakan perkataan-perkataan tamunya secara detail dan terperinci. Abu Ma'bad berkata, "Wallahi, dia adalah seseorang dari Quraisy yang sedang diperbincangkan orang-orang di Makkah. Sungguh, aku bertekad untuk menemaninya. Aku benar-benar akan melakukan itu jika kutemukan suatu jalan untuk itu." Pada hari ketiga ekspedisi, para penduduk Makkah mendengar suara lantang yang muncul dari arah bawah dan berlalu hingga keluar dari arah atas. Mereka mengikuti suara itu, namun tidak melihat orang yang melantangkan suara itu. Suara itu berbunyi, "Semoga Allah, Tuhan pemilik Arasy, memberikan sebaik-baik balasan 2 sejawat yang telah singgah di kemah Ummu Ma'bad. Keduanya singgah dengan kebaikan dan berangkat dengan kebaikan. Sungguh beruntunglah orang yang menjadi pendamping Muhammad. Wahai anak cucu Kusoi, tidaklah Allah palingkan dari kalian perilaku baik dan kehormatan diri yang tiada tertandingi.
untuk menghinakan Bani Ka'ab, menggantikan pemuda mereka dan mendapatkan perhatian kaum mukminin. Setelah Rasulullah dan Abu Bakar meninggalkan kawasan Qudaid, Suraqah ibnu Malik ibnu Ju'shum dari kabilah Bani Mudlij membuntuti keduanya dengan mengendarai kuda. Dia begitu berambisi mendapatkan hadiah sayembara yang dibuat kaum Quraisy. Ketika Suraqah mendekati rombongan Nabi Muhammad, tiba-tiba saja kudanya tergelincir dan ia terpelanting darinya. Dia bangkit dan mengeluarkan busur dan anak panahnya, lalu mengundi anak-anak panahnya. Apakah harus mencelakai mereka atau tidak? Namun, undian yang keluar adalah undian yang tidak disukainya. Suraqah tidak pedulikan undiannya dan kembali memacu kudanya sampai mendekati rombongan Nabi Muhammad. Dia kemudian mendengar bacaan Rasulullah, sedangkan beliau dalam keadaan tidak menoleh. Hanya Abu Bakar yang saat itu banyak menoleh. Tiba-tiba kedua kaki kudanya terperosok ke dalam tanah hingga sebatas lutut. Suraqah pun kembali terpelanting darinya. Tak ayal, Suraqah pun mendera kudanya. Dia kembali bangkit. Tapi kedua kaki kudanya yang terperosok sangat sulit untuk dikeluarkan. Ketika kudanya kembali berdiri tegak, tiba-tiba bekas kedua kakinya yang terjerembab mengeluarkan debu yang mengepul ke langit, tak ubahnya asap. Suraqah pun kembali mengundi anak-anak panahnya. Namun lagi-lagi yang keluar adalah undian yang tidak disukainya. Lalu muncullah ketakutan yang luar biasa dalam dirinya. Dia menyadari bahwa agama yang dibawa Rasulullah akan mendapatkan kemenangan. Suraqah lalu berteriak memanggil rombongan Rasulullah dan mengatakan bahwa mereka aman. Rombongan Rasulullah kemudian berhenti. Suraqah pun menghampiri dan memberitahu Nabi Muhammad perihal keputusan sayembara yang ditetapkan kaum Quraisy dan apa yang diinginkan orang-orang terhadap beliau dan Abu Bakar. Suraqah kemudian menawarkan kepada beliau perbekalan dan barang-barang yang dibawanya. Namun, beliau tidak mengambilnya sedikit pun. Hanya saja beliau meminta kepada Suraqah agar merahasiakan keberadaan beliau dari orang-orang. Suraqah meminta kepada Nabi Muhammad agar menuliskan surat perlindungan baginya. Beliau kemudian mendelegasikan penulisannya kepada Amir ibnu Fuhairah yang kemudian menuliskannya di sepotong tulang. Setelah itu, Suraqah kembali pulang. Dia berkata kepada orang-orang yang berpapasan dengannya dan masih melakukan pengejaran, "Aku sudah mengabarkan berita tentangnya kepada kalian. Cukuplah bagi kalian sampai di sini saja." Mereka pun kembali pulang. Sementara itu, di tengah perjalanan, Rasulullah bertemu dengan Buraidah ibn al-Hasib al-Aslami yang membawa serta 70 orang penunggang kuda. Buraidah beserta orang-orang yang bersamanya kemudian menyatakan keislaman mereka, lalu bermakmum melaksanakan salat Isya di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.